Akhirnya PDIP telah menyiapkan capresnya di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Kabarnya PDIP telah menyiapkan capres di Pilpres 2024. Hal itu dipertegas oleh politisi PDIP Andreas Hugo Pereira belum lama ini. Analis politik Adi Prayitno menyebut ada dua nama yang kemungkinan dipilih Megawati menjadi capres dari PDIP, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Nah, soal kapan diumumkan, menurut Andrea Hugo, PDIP masih menunggu momentum untuk mengumumkan nama tersebut. Dikatakan Hugo, PDIP memiliki keuntungan terkait siapa nama yang diungkapkan dalam kontestasi politik pemilu 2024 ini. Ini sudah dipersiapkan, capres Januari ini sampai September. Pendaftaran terakhir, ya nanti kita lihat. Dalam kontestasi sekarang ini, saya boleh katakan putusan proses dari kontestasi kotak Pandoranya ada di PDIP, ujarnya dalam Sapa Indonesia Malam. Andreas juga mengatakan pihaknya menyesuaikan momentum terkait pengumuman siapa yang akan diusung PDIP. Momentum itu penting, tidak selalu yang cepat lebih baik atau yang lebih lambat itu buruk. Kita lihat dari pengalaman sebelumnya dari Pilpres ini lanjutnya. Andreas berpendapat PDIP belum buru-buru mengungkapkan siapa tokoh yang diusung karena melihat partai yang telah menentukan capres telah terlihat ragu. Toh yang sudah ada yang mengumumkan itu ragu-ragu dengan keputusan yang sudah dibuat. Jangan-jangan karena ini PDI Perjuangan belum mengumumkan, ujarnya sembari berseloroh. Analis politik Adi Prayitno menanggapi soal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal pengumuman capres yang akan diusung PDIP untuk Pilpres 2024 mendatang. Diketahui, Hasto menyebut bahwa Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan capres pilihannya pada tahun 2023. Menanggapi hal tersebut, Adi menyebut ada dua nama yang kemungkinan dipilih Megawati menjadi capres dari PDIP, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Menurut Adi, baik Ganjar maupun Puan sama-sama memiliki rekam jejak yang baik, sehingga sulit untuk menebak siapa yang nantinya akan diusung PDIP menjadi capres. Puan Maharani atau Ganjar Pranowo sama-sama puncak track record yang sama. Jadi sebenarnya agak sulit untuk menebak siapa sebenarnya capres definitif yang nantinya akan diumumkan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, kata Adi. Lebih lanjut, Adi menyebut ada dua variabel terkait sosok yang akan diusung menjadi capres oleh PDIP pada Pilpres 2024 mendatang. Variabel pertama yakni menggunakan variabel survei yang tentunya Ganjar akan jauh diunggulkan. Pasalnya hingga saat ini Ganjar masih cukup signifikan posisinya dalam survei capres. Yang jelas variabelnya dua. Pertama, kalau menggunakan variabel survei tentu Ganjar Pranowo yang jauh diunggulkan, karena sampai saat ini Ganjar cukup signifikan di survei, terang Adi. Namun jika menggunakan parameter pendekatan elit PDIP, maka Puanlah yang akan diandalkan untuk mendapat dukungan di Pilpres 2024. Sementara Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda meyakini PDIP tidak akan segera mengumumkan siapa capres pilihannya. Pasalnya partai berlogo banteng ini merupakan partai besar yang bisa menentukan tendensi peta koalisi. PDIP saya kira akan mengumumkannya capres di akhir, bahkan last minute. PDIP ini betul dia menentukan tendensi peta koalisi. Secara kursi dia posisinya strategis, tanpa berkoalisi pun bisa maju, ujarnya. Ia juga menjabarkan 6 variabel analisis terkait potensi siapa yang PDIP akan usung dalam Pilpres 2024 mendatang. Salah satunya adalah dengan memerhatikan kingmaker yakni Presiden Joko Widodo. Pertama adalah dengan menentukan siapa sosok yang akan menggantikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mendatang. Kedua adalah memerhatikan faktor elektabilitas probabilitas kemenangan. Belajar dari pernyataan Pak Jokowi yang didukung juga diperhatikan. Satu, ada Puan Maharani, kedua Ganjar Pranowo, tentunya dalam forum yang sama. Ketiga, dengan memerhatikan efek ekor jas yang akan dipertimbangkan PDIP. Calon capres akan berdampak pada partainya agar tetap menjadi pemenang dalam pemilu. Keempat adalah faktor kingmaker yakni Joko Widodo menjadi faktor dipertimbangkan oleh PDIP, jelasnya. Kelima adalah memperhatikan lawan politiknya siapa, dan terakhir keenam adalah koalisi. Diberitakan dalam survei Litbang Kompas 24 September sampai 7 Oktober 2022, Ganjar Pranowo meraih peringkat elektabilitas tertinggi dengan 23,2%. Sementara dalam survei Poltreking 21 sampai 27 November 2022, Ganjar juga mencatatkan elektabilitas tertinggi dengan 28,3%. Meski demikian, Andreas menjabarkan bahwa variabel yang dijelaskan oleh Hanta pasti dan berkemungkinan untuk berubah. Ia mendasarkan pada faktor sosial dan persoalan yang kerap muncul dalam tiap politik. Dinamika di dalam tiap politik, persoalan-persoalan yang sering muncul bisa menjadi faktor pengubah pemilihan capres, bebernya.